Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Islam itu indah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Ramadan pergi, kita tak sama lagi. Sama dong, lebih kan kalau kata Ustadz Maulana ya. Ada Ustadz Maulana hari ini, ada Habib Muhammad, ada Ustadz Muhammad Asad juga. Masya Allah, tabarakallah. Mau lihat tayangan lagi nggak? Mau ya, pastinya ya. Nanya sendiri, jawab sendiri. Presiden minta THR pengemudi online ditambahkan. Kita lihat tayangannya, silakan. Ini pemerintah juga menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang untuk pertama kalinya akan menerima bonus hari raya. Ini karena kerjasama juga dengan pengusaha-pengusaha swasta. Saya mendengar mereka akan terima kurang lebih 1 juta tiap pekerja. Demikian. Tapi saya menghimbau pengusaha swastanya, kalau bisa ya ditambahlah. Ini menghimbau, ya kan? Kalau menghimbau kan boleh, tidak ada paksaan kan? Tapi kalau presiden menghimbau ya. Semoga semuanya ditambah ya, rezekinya ditambah. Amin, amin, yang berbagi semakin bertambah juga orangnya ya, jangan cuma Ramadan doang juga ya. Habis kadang orang mikirnya gini, Ramadan katanya dengan pahalanya berkali-kali lipat, ini saatnya di bulan Ramadan berbagi. Betul, ini adalah momen paling baik kita untuk berbagi. Tapi ada yang kalau udah selesai Ramadan nggak berbagi. Nah itu yang harus ditingkatkan. Gimana caranya? Biar berbagi tanpa harus diminta, istiqomah Dan juga. istiqomah setelah Ramadan. Iya, gimana Ustadz Muhammad Asad, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, di bulan Ramadan ini adalah bulan berbagi kebahagiaan. Kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga dianjurkan untuk berbagi. Karena memang berpuasa adalah instrumen terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan. Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, bahagia pada saat berbuka, dan yang kedua adalah bahagia pada saat bertemu dengan Robnya. Nah, makna dari Ramadan, bagaimana kita sebagai sesama muslim berbagi kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena ternyata berbagi itu membahagiakan dan memiliki banyak keutamaan. Di antaranya Allah menjanjikan orang-orang yang senang berbagi akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Di surat Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanah falahu asyrun amsalihha. Orang-orang yang berbagi, yang melakukan amal kebaikan, Allah janjikan 10 kali lipat pahala. Bahkan di Al-Baqarah 261, Allah janjikan 700 kali lipat. Selanjutnya orang-orang yang berbagi, Allah juga jamin akan terhindar dari mara bahaya dan juga dari musibah. Karena sedekah akan menjaga, akan menjadi pagar bagi siapapun yang melakukannya. Dan musibah tidak akan pernah mendahului sedekah. Dan yang terakhir, yang paling penting bahwa setiap amal kebaikan akan kembali kepada diri kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Maka dari itu di bulan Ramadan ini kita sebagai umat muslim, kita harus berbagi kebahagiaan. Dan bukan hanya kita menahan lapar, kita tidak makan, tidak minum, tapi kita tidak peduli dengan orang lain. Karena hablum minallah dan hablum minan nas betul-betul harus dilaksanakan, terutama di bulan Ramadan ini. Dan di bulan Ramadan ini adalah awal para jamaah. 11 bulan ke depan tidak mungkin kita tidak melakukan amal kebaikan. Karena 30 hari ini adalah waktunya kita belajar, waktunya kita berlatih, dan harapannya 11 bulan ke depan insya Allah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan kita lakukan juga. Dan tanpa harus diminta. Karena memang sejatinya bulan Ramadan adalah bulan bagi kita untuk bisa terus belajar, apalagi tentang berbagi. Makanya Allah sangat menganjurkan untuk kita berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan ini. Dan di akhir juga kita harus melakukan zakat fitrah tentunya. Itu adalah kewajiban yang tujuannya tentu untuk kebahagiaan kita semua. Dan harapannya jika kita melakukan itu semua, apa yang akan kita dapatkan
la'allakum tattaqun. Kita akan menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Masya Allah. Sebenarnya ini latihan untuk nanti ke depannya terus nggak Latihan. berhenti gitu ya. 30 hari ini untuk 11 bulan ke depan. Iya, apalagi kalau orang udah tahu manfaatnya malah kayaknya nggak pengen berhenti gitu ya Ustadz ya. Dan nggak ada orang miskin karena sedekah, karena berbagi. Masya Allah, terima kasih Ustadz Muhammad Hasan, terima kasih. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi ya jamaah yang ada di rumah ya. Kali ini aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, tabarakallah. Habib izin dong, ada yang mau jawab nanti. Ustadz Maulana juga dong. Ustadz Muhammad Hasan situ dulu ya. Ini dari jamaah yang ada di rumah. Ada di belakang kita. Oke, kita bacain. Kita bacakan. Dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya sudah menikah dan sedang hamil. Sedangkan adik saya juga hamil. Tapi maaf, hamilnya di luar nikah. Orang tua saya menutupi keadaan adik saya dan saudara tidak ada yang tahu. Tapi ibu bilang ke saudara bahwa anak yang dalam kandungan saya ini kembar. Alih-alih untuk menutupi aib adik saya. Jika saya menentang orang tua, apakah saya termasuk durhaka? Dan apakah perbuatan orang tua saya termasuk zolim? Mohon penjelasannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Habib Muhammad Syihab? Masya Allah, ini suatu problem juga ya. Artinya punya, ini namanya aib keluarga. Kita itu diajarkan doa. Allahumma gfir dhunubi wastur uyubi. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku dan tutupilah aibku. Kita bukan nentang, artinya berbohong itu jelas. Hukum dalam fiqih. Hukum asal, berbohong itu, dusta itu dosa. Tapi terkadang konteks untuk menyelamatkan. Walaupun terhitung tetap dosa. Konteks untuk menyelamatkan kehormatan keluarga, menyelamatkan kehormatan anak selama tidak merugikan orang lain. Masalahnya kalau sampai merugikan orang lain itu tidak diperbolehkan. Ini selama tidak merugikan orang lain, kan adik kita Masya Allah dalam keadaan sesuatu yang aib lah. Ketika diketahui sama orang luar, maka ini akan menambahkan keburukan keluarga. Bolehlah untuk menutupi aib tersebut, boleh mungkin solusinya ya kita anggap seperti anak kembar kita. Jadi solusinya tidak berbohong. Oh bukan enggak, ini kita anggap seperti anak kembar kita. Padahal bukan anak kembar. Bahaya gak sih ke depannya kalau gitu? Artinya tidak, tetap itu anak harus dijelaskan ketika dia akan dewasa harus dijelaskan siapa dia. Dan tetap mungkin yang memeliharakan saudaranya, bukan saudara daripada yang hamil di nikah. Tetap yang memelihara mungkin di situ karena kita tidak tahu problemanya seterusnya. Tapi tetap yang akan memelihara atau menjaga itu anak, ibu yang hamil tersebut walaupun di luar nikah. Tapi intinya kalau ditanyakan durhaka atau tidak, tapi caranya juga harus bagus. Harus, Bu ini nggak boleh bohong. Tapi mungkin lebih memperkecil bohongnya, bukan lebih memperkecil. Artinya solusinya, ilahnya boleh dicari katakan. Solusinya gitu ya. Solusinya adalah dianggap anak kembarnya. Oke, gitu. kalau Ustadz Maulana gimana? Gini, kedepankan bentuk kasih sayang. Ingat, kasih sayang Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Mungkin pada saat itu dia dosa, hilap atau apapun pun namanya. Tapi ketahuilah tidak ada anak haram. Yang ada karena perbuatannya yang haram. Dan mohon maaf tanpa menggurui, apa salahnya kita menyelamatkan? Apa salahnya betul kata Habib, gimana kita menjaga apalagi aib, ya kehormatan keluarga. Nah ada yang menarik nih. Apa salahnya, mohon izin kalau bisa, ini buat kita kan lagi jagain, lagi membawa nama baik keluarga. Apa salahnya kalau kita, ini usulan yang bagus. Gimana? Yang tadi itu. usulan. Gimana kalau dikatakan, kan tidak ada yang tahu kembar juga. Dulu, Iya. Nanti kalau besar tapi memang harus diberitahu keadaan posisinya. Dan ingat, jangan pernah membenci adik kita yang dapat itu ujian. Karena mereka itu butuh dukungan, butuh karena mereka lagi diuji, kasihan itu. Semoga jawaban dari para guru ini terjawab ya. Semoga ujiannya juga cepat berlalu gitu Ustadz ya. Ada solusi terbaik gitu nanti ke depannya ya para guru ya, Masya Allah. Abis ini ada yang lebih bagus lagi loh. Apa itu? Ada, nanti kan Ustadz Maulana mau jelasin, Habib juga, Ustadz Muhammad Asad juga ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Gak lama kok, jamaah. Alhamdulillah.